Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari Prodi PGSD Unit 3 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan konsep dari perspektif global. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perspektif global. Nah, perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau kepentingan internasional. Nah, oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Jadi, global memiliki pengertian yang menyeluruh, di mana dunia ini tidak hanya dibatasi lagi oleh batas negara, wilayah, ras, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Jadi, perspektif global itu adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep perspektif global. Global menunjuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan dunia secara keseluruhan beserta dengan isinya. Globalisasi ini ditandai dengan ketatnya persaingan, padatnya komunikasi, padatnya informasi, dan keterbukaan, dan didukung oleh kemajuan iptek. Nah, kemudian pada umumnya bahwasanya itu kita tidak memahami bahwa sebenarnya hidup kita ini terbentuk karena adanya pengaruh dari peristiwa di dunia. Perspektif global bertitik tolak dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya pengangguran, kelaparan, pestisida, kepadatan penduduk, pengungsi, dan lain-lain yang mempunyai dampak global. Kemudian di sini apa sih pentingnya kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa PGSD, untuk mempelajari perspektif global? Nah, menurut saya sebagai mahasiswa kita perlu mempelajari perspektif global ini untuk meningkatkan pemahaman kita, untuk meningkatkan wawasan, untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai calon pendidik nantinya, bahwasannya kita ini bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain. Jadi kita ini sebenarnya memiliki ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Nah, kita sebagai calon pendidik dapat mengajarkan ini, konsep ini dapat kita ajarkan dan kita integrasikan ke dalam mata pelajaran di sekolah dasar. Kemudian kita sebagai calon pendidik juga dapat untuk menerapkan sikap yang mencerminkan sikap ketergantungan. Kemudian perspektif yang keempat itu perspektif global dilihat dari sudut ilmu-ilmu sosial. Yang pertama itu ilmu sejarah. Nah, perspektif global dari sudut sejarah dapat dilihat dalam peristiwa sejarah. Perspektif global ini dari ilmu sejarah itu dapat dilihat dalam peristiwa sejarah tentang waktu yang panjang. Contohnya pada peristiwa ditemukannya mesin uap pada waktu itu oleh James Watt. Nah, pada awalnya peristiwa ini merupakan peristiwa yang lokal. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pada perkembangan selanjutnya mesin uap ini menjadi dasar dari lahirnya revolusi di Inggris. Nah, revolusi di Inggris ini disebut dengan bersifat nasional. Yang kedua adalah ilmu geografi. Ilmu geografi ini dalam perspektif global ini ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Kemudian ilmu antropologi. Nah, ilmu antropologi ini terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya
dengan kebudayaan dalam konteks global berupa mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh. Nah, di sini unsur dan aspeknya itu saling berkaitan satu sama lain dalam kehidupan umat manusia. Kemudian dalam ilmu sosiologi. Nah, dalam ilmu sosiologi ini objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial, di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dengan berkembang, mulai misalnya dari keluarga, teman, tetangga, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai akhirnya kepada tingkat global atau antar bangsa. Kemudian dalam ilmu politik, nah secara politik negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya itu akan dari waktu ke waktu itu akan mengalami perkembangan. Kemudian dari segi ilmu iptek, nah dari penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian di sini dari ilmu iptek. Nah, dari penerapan pengetahuan. Di sini dari ilmu iptek ini yaitu penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian komunikasi. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, TV, internet, kontak, dan interaksi sosial antara umat untuk berkomunikasi itu juga semakin maju. Kemudian dari ilmu transportasi. Nah, transportasi ini kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, kita tentunya sudah sangat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu, di mana dulunya alat transportasi itu menggunakan roda. Nah, sekarang berkembang menjadi alat transportasi yang canggih yang memiliki banyak kegunaan. Kemudian yang terakhir yaitu apa sih pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global bagi kita. Nah, menurut saya tanpa adanya kesadaran kita tidak bisa memahami kita tidak bisa memahami masalah global yang terjadi atau masalah yang terjadi. Kemudian dan tanpa adanya wawasan kita tidak akan mampu menyadari dan mempertahankan kehidupan global. Jadi menurut saya kesadaran dan wawasan global itu sangat penting untuk kita pelajari dan untuk kita terapkan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.